Baiklah, nama saya John Singal, jurusan Teknik Elektro. Saya akan jelaskan bahayanya penyakit virus corona dan cara mencegahnya. Bahaya virus corona atau COVID-19 yaitu transmisi yang cepat dan lebih mudah dibandingkan wabah SARS yang pernah melanda dunia pada tahun 2003. Penyebaran yang cepat ini membuat kasus positif corona di dunia ini mencapai 935.000 atau 957 per Kamis, atau dalam kurun waktu 5 bulan atau sejak kasus pertama ditemukan pada November 2019. Virus corona ini menyebar saluran pernafasan manusia. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19 ini. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet ini tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata atau hidung atau mulut, maka orang itu akan dapat terinfeksi COVID-19. Bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Virus baru ini memiliki gejala awal seperti demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan atau sakit tenggorokan dan letih lesu. Dikutip dari BBC, pemeriksaan data oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dari 56.000 pasien menunjukkan 6% memiliki gejala kritis seperti gangguan pada paru-paru, septic shock hingga risiko kematian. Sebanyak 14% mengalami gejala berat yaitu kesulitan bernafas dan sesak nafas. Sementara 80% memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, dan beberapa memiliki pneumonia. Meski pasien yang memiliki risiko meninggal hanya sekitar 6%, proporsi ini tak dapat disepelekan. Kasus meninggal karena COVID-19 di seluruh dunia mencapai 47.245 dengan sejumlah tertinggi berasal dari Italia, yakni 13.155. Kasus meninggal terbanyak kedua terdapat di Spanyol dengan jumlah 9.387. Cina sebagai negara pertama yang mendeteksi virus baru ini mencapai kasus meninggal sebanyak 3.312. Sementara Indonesia kasus yang meninggal mencapai 157. Menurut data Worldometers, lansia disebut menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan dengan virus baru ini, termasuk mereka yang menderita penyakit lain misalnya asma, diabetes, penyakit jantung hingga tekanan darah tinggi. Kelompok ini berpotensi memiliki gejala berat hingga kritis jika terinfeksi COVID-19. Data dari Cina juga menunjukkan bahwa pria berisiko sedikit lebih tinggi meninggal akibat virus daripada wanita. Yang membuat virus ini lebih berbahaya karena tak semua yang terinfeksi menunjukkan gejala serius. Bahkan ada yang mengalami gejala ringan, bahkan tanpa gejala, atau silent carry. Silent carry ini sulit dideteksi sebab hanya bisa diketahui hanya melalui pemeriksaan. Sementara mereka yang tidak menunjukkan gejala bisa saja berpikir bahwa dirinya sehat dan beraktivitas seperti biasa. Padahal ia dapat menular virus corona ini pada orang lain, baik di rumah maupun masyarakat umum lainnya, sehingga penyebaran makin luas. Sebanyak 6 dari 10 kasus coronavirus ini mungkin disebabkan oleh orang yang mengalami gejala ringan atau tidak sama sekali, kata WHO Forum. Cara membedakan COVID-19 dengan flu biasa. Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virus berbeda-beda sehingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk mengonfirmasi apakah seseorang terinfeksi COVID-19. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernafas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan
dan memberitahukan petugas kesehatan. Apalagi jika melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala, atau jika melakukan kontak erat dengan seseorang yang sedang menderita gejala infeksi saluran pernafasan. Dan cara mencegahnya penularan virus corona itu berapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini dalam menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas yang kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Menurut Kemenkes RI, sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dan dengan siku atau lengan atas bagian dalam. Buka dengan telapak tangan. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Selanjutnya, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh. Gunakan masker dengan benar sehingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Lalu cucilah tangan Anda. Menunda perjalanan ke daerah negara yang mana virus ini ditemukan. Hindari berpergian ke luar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka sampai pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah terkontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat, informasi dari sumber yang tepat, dan membantu Anda melindungi Anda dari penularan yang menyebar penyakit ini. Ikuti arahan dari informasi dari petugas kesehatan, lebih khususnya dari pemerintah dan dinas kesehatan setempat. Terima kasih.